Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Prayoga. Kali ini akan menjelaskan tentang data. Definisi data, himpunan data, dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel field, karakteristik, dan fitur atau fitur. Di sini ada perbedaan atribut dan objek. Contoh gambarnya. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki. Berikut ini. Yang pertama ada pembeda atau distinctness, urutan, order, penjumlahan, addition, perkalian, multiplication. Berdasarkan tipe nilai yang diterima domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal atau kategorikal atribut adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contohnya jenis kelamin, status, dan pendidikan, di mana domain jenis kelamin sama dengan L atau P, laki-laki atau perempuan. Domain status sama dengan menikah atau belum menikah. Dan domain pendidikan ada kategori SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, dan seterusnya. Berdasarkan tipe nilai yang diterima domainnya, atribut dapat dibedakan juga menjadi atribut numerik atau numerik atribut adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya UMR dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Ada juga atribut numerik dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contoh, tanggal, suhu dalam Celcius, dan Fahrenheit. Yang kedua adalah rasio. Dalam atribut jenis ini baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya, suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, dan jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada atribut diskrit, yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah nilai himpunan berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya, zip code, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Ada juga atribut continue, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya suhu, ketinggian, atau berat. Lalu ada karakteristik umum himpunan data set. Dimensionality. Dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut use of dimensionality. Untuk itu, pada tahap pre-processing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensional reduction. Ada juga sparsity untuk beberapa dataset, misalkan data dalam fitur asimetris. Kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Lalu ada resolution, sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusinya terlalu baik, tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusinya terlalu kasar, pola juga akan hilang. Lalu ada record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah data matrix. Jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang yang juga dinyatakan dalam matriks n kali m. Terdapat n baris dan m kolom. Data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau term. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut.
Lalu data transaksi di mana setiap transaksi merupakan satu set item, contoh jumlah pembelian seorang pelanggan pada toko kelontong. Lalu ada data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML links dalam www, struktur molekul. Lalu ada data terurut atau ordered data, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatiotemporal data. Lalu kita masuk ke bagian kualitas data. Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Pertama, kesalahan pengumpulan data atau measurement error. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya. Untuk beberapa tingkat pada atribut kontinu, beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah noise. Yang pertama ada noise. Noise merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli, contohnya distorsi atau penyimpanan dari suara orang saat berbicara di telepon yang buruk atau geresak gitu. Lalu ada juga yang kedua, bias, adalah suatu variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Ada juga precision. Di sini precision adalah kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada akurasi. Adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.